wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman 7 Abu Bakar. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Oke, bertemu lagi dengan Miss Tika. Nah, sebelum memulai pembelajaran, yuk teman-teman di rumah berdoa terlebih dahulu ya. Doa sebelum belajar. Oke, dimulai ya. Oke, setelah berdoa, Miss akan mengecek kehadiran teman-teman nih. Jika teman-teman sudah menonton, harap untuk komen ya di kolom komentar. Oke, dengan menyebutkan nama dan hadir gitu. Oke? Siap. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih? Teman-teman ada yang tahu? Iya, betul sekali. Kita sudah sampai pada bab 2, yaitu tentang teks narasi cerita imajinatif. Nah, pembelajaran sebelumnya ada yang masih ingat tidak nih tentang apa? Iya, betul, tentang teks deskripsi, yaitu teks yang menggambarkan sesuatu secara detail dan terperinci. Betul. Nah, sekarang kita akan mempelajari teks narasi cerita imajinasi. Nah, yuk kita sama-sama memulai apa sih teks cerita narasi cerita imajinasi itu. Nah, teman-teman buka ya bukunya halaman 43. Oke, di sini bab 2 berkreasi dalam cerita imajinasi. Nah, kita harus tahu dulu nih KD-nya, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Oke, selanjutnya teman-teman harus tahu dulu nih hakikat teks narasi cerita imajinasi. Teks narasi cerita imajinasi adalah bahan tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan, menggambarkan, atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, dan kejadian berupa angan-angan, khayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Dengan kata lain, hal-hal yang digambarkan dalam teks imajinasi adalah hal-hal yang tidak nyata atau fiksi. Jadi, teks narasi cerita imajinasi itu isinya berupa imajinasi atau khayalan ya, teman-teman. Selanjutnya, di sini terdapat ciri umum teks narasi cerita imajinasi. Yang pertama, ada keajaiban, ada keanehan atau kemisteriusan di dalamnya. Terus ide ceritanya pasti ya ada. Terus menggunakan berbagai latar. Latar itu terdiri dari tempat, suasana, dan waktunya ya. Terus tokoh unik. Nah, berisi tokoh-tokohnya unik atau memiliki kesaktian. Selanjutnya bersifat fiksi, tadi tidak nyata. Dan yang terakhir bahasanya juga berbeda ya, ada bahasa-bahasa kerajaan biasanya gitu, mantra gitu. Oke, nah selanjutnya yang dibahas pada pembelajaran hari ini juga unsur teks narasi cerita imajinasi. Nah, ini sama dengan teks narasi ya, sama dengan unsur intrinsik, unsur yang ada di dalam ceritanya. Yang pertama pasti ada tema. Yang kedua ada tokohnya. Yang ketiga ada alur. Ada latar dan amanah. Jadi di cerita
imajinasi ini pasti ada amanatnya ya di akhirnya. Oke, sekarang penjelasannya dilihat. Tema itu apa sih teman-teman? Iya, tema yang digunakan dalam cerita imajinasi biasanya bersifat fantastik, magic, atau futuristik. Jadi biasanya bersifat-sifat sihir gitu, fantasi, hayalan gitu. Terus yang kedua, tokohnya dalam cerita imajinasi itu digambarkan memiliki kemampuan yang luar biasa seperti kekuatan supranatural, bisa membaca pikiran, atau bukan seorang manusia. Bisa juga nih ya, ada tokoh-tokoh hewan yang bisa berubah menjadi manusia gitu. Selanjutnya, alur. Dibaca teman-teman. Cerita imajinasi memiliki alur yang sama dengan teks narasi lainnya, yaitu ada awal, tengah, dan akhir. Selanjutnya itu latar. Latar yang digunakan biasanya adalah rekaan pengarang. Bisa di mana saja ya, bisa di luar angkasa, bisa di hutan, bisa di istana gitu ya. Selanjutnya ada amanat. Amanat itu biasanya berisi pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang sebuah cerita di dalam cerita dan penokohannya. Jadi pesan yang ingin disampaikan dalam cerita itu. Oke, di sini Miss langsung memberikan contoh aja ya. Ada sebuah teks nih. Cermatilah teks narasi cerita imajinasi berikut dan identifikasilah unsur-unsur teks narasi cerita imajinasi. Ini judulnya adalah Kekuatan Ekor Biru Nataga. Yuk kita baca bersama-sama ya. Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di tanah Modo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati, mempertahankan milik mereka. Hari itu, sejarah besar tanah Modo akan terukir di hati seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Selanjutnya, saat yang ditunggu pun tiba. Mulai terlihat bayangan serigala-serigala yang hendak keluar dari kabut. Jumlah pasukan cukup banyak. Nataga dan seluruh panglima memberi isyarat untuk tidak panik. Pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau tanah Modo. Susul menyusui bagai air. Tubuh mereka besar-besar dan sorot matanya tajam. Raut wajah mereka penuh dengan angkara murka dan kesombongan. Disertai lolongan panjang saling bersahutan di bawah air hujan. Mereka tidak menyadari bahaya yang sudah mengepung. Semua binatang tetap tenang menunggu aba-aba dari Nataga. Serbu! Teriak Nataga sambung menyambung dengan seluruh panglima. Pasukan terdepan dari binatang-binatang hutan segera mengepung para serigala dengan lemparan bola api. Pasukan serigala sempat kaget, tidak percaya. Cukup banyak korban yang jatuh di pihak serigala karena lemparan bola api. Namun, pemimpin pasukan tiap kelompok serigala langsung mengatur kembali anak buahnya pada posisi siap menyerang. Mereka tertawa mengejek binatang-binatang ketika banyak bola api yang padam sebelum mengenai tubuh mereka. Bahkan dengan kekuatan mereka meniup bola api yang terbang menuju arah mereka. Hai, tak ada gunanya kalian melempar bola api kepada kami, seru serigala dengan sorot mata merah penuh amarah.
Binatang-binatang tidak putus asa. Namun, pasukan serigala dalam jumlah 2 kali lipat, bahkan lebih dari pasukan binatang, mulai bergerak maju, seolah hendak menelan binatang-binatang yang mengepung. Binatang-binatang yang pantang menyerah juga tidak takut dengan gertakan para serigala. Gunakan kekuatan ekormu, Nataga, bisik Dewi Kabut di telinga Nataga. Nataga sempat bingung dengan kata-kata Dewi Kabut. Karena banyak bola api yang padam, Nataga segera memberi aba-aba berhenti melempar dan mundur kepada seluruh pasukan. Tiba-tiba, Nataga, pemimpin perang seluruh binatang di Tanah Modo, segera melesat menyeret ekor birunya. Mendadak, ekor Nataga mengeluarkan api besar. Nataga mengibaskan api pada ekornya yang keras, membentuk lingkaran sesuai tanda yang dibuat oleh semut, rayap, dan para tikus. Lalu ia melompat bagai kilat dan mengepung serigala dalam api panas. Kepungan api semakin luas. Serigala-serigala tak berdaya menghadapi kekuatan si ekor biru. Teriakan panik dan kesakitan terdengar dari serigala-serigala yang terbakar. Nataga tidak memberi ampun kepada para serigala yang licik itu. Selesai pertempuran, Nataga segera menuju ke atas bukit, bergabung dengan seluruh panglima. Lepo, Goros, Lamia, Sika, dan Mora memandang Nataga dengan haru dan tersenyum mengisyaratkan hormat dan bahagia. Nah, itu adalah cerita Nataga ya. Nah, sekarang teman-teman menentukan unsur-unsur yang ada di dalam cerita ini. Yuk kita identifikasi unsur-unsurnya. Nah, di sini ada tokoh. Miss contohkan beberapa saja ya. Nanti teman-teman sisanya mengerjakan di rumah. Oke? Tokohnya di sini Miss tulis 2 tokoh. Yang pertama, yang pasti, Nataga. Nah, wataknya itu Miss tulis 1 watak ya. Nanti teman-teman mencari lagi watak-watak yang lainnya. Bertanggung jawab. Nah, Miss tulis dengan tabel seperti ini. Bertanggung jawab, dan buktinya, bukti teksnya harus ditulis juga ya. Ada di seperti ini buktinya. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Jadi dia bertanggung jawab atas pasukannya. Terus yang kedua, tokohnya adalah serigala. Serigala tadi gimana ya wataknya? Iya, betul, wataknya sombong. Nah, hal ini dibuktikan pada teksnya. Hai, tak ada gunanya kalian melempar bola api kepada kami, seru serigala dengan sorot mata merah penuh amarah. Itu kan dia menandakan bahwa serigala adalah tokoh yang sombong. Nah, selanjutnya adalah unsur yang kedua. Miss ambil yaitu latarnya. Nah, latarnya Miss ambil juga ada latar tempat dan latar waktu. Nah, latar tempatnya di mana? Iya, di Tanah Modo. Nah, itu di sini bukti teksnya. Pasukan siluman serigala mulai menginjak Pulau Tanah Modo, susul menyusul bagai air. Nah, di situ ada keterangan Pulau Tanah Modo, berarti latar tempatnya di Tanah Modo. Selanjutnya latar waktu. Nah, hari itu dibuktikan dengan teks. Hari itu hari di mana pasukan Nataga berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air
tercipta. Nah, itu latar waktunya. Oke, begitu teman-teman ya cara mengidentifikasi unsur-unsur dalam teks narasi cerita imajinasi. Nah, selanjutnya teman-teman mengerjakan tugas. Oke? Tugasnya ada di halaman 45. Nah, bacalah cerita imajinasi Bayangan dalam Cahaya di buku paket halaman 43. Dibaca terlebih dahulu, lalu identifikasilah unsur-unsur cerita imajinasi tersebut. Oke, jadi teman-teman cara pengerjaannya seperti tadi, dibuat tabel ya. Di situ misalnya tokohnya pasti ada nama tokohnya, watak, dan bukti teksnya. Terus yang kedua, latarnya di mana? Latarnya ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Dibikin kolom dan buktinya. Selanjutnya misalnya teman-teman mencari temanya ditulis. Tadi pokoknya teman-teman identifikasi 5 unsur ya. Nah, tadi yang pertama adalah tema, tokoh, latar, alur, dan amanat. Nah, teman-teman dibikin atau dibuat tabel ya pengerjaannya. Oke. Nah, setelah selesai mengerjakan, teman-teman nanti memfoto hasilnya lalu diupload di e-learning ya. Oke. Selamat mengerjakan teman-teman, semangat selalu ya. Oke, jadi kita simpulkan bersama-sama pembelajaran hari ini. Sudah belajar apa? Iya, betul. Hari ini kita belajar cerita imajinasi. Nah, bagian ada di ciri-ciri umumnya, ada di pengertian, dan yang terakhir adalah unsur-unsur yang terdapat dalam cerita imajinasi. Terdapat berapa unsur teman-teman yang kita pelajari hari ini? Iya, betul, ada 5 unsur. Yang pertama ada tema, kedua tokoh, ketiga latar, keempat alur, dan yang terakhir amanat. Bagaimana teman-teman pembelajaran hari ini? Apakah teman-teman mengerti atau mengesankan? Ya, alhamdulillah. Semoga teman-teman dapat memahami pembelajaran hari ini ya. Terus Miss minta maaf apabila ada kata-kata dari Miss yang kurang dipahami. Teman-teman semangat selalu dalam belajarnya ya. Tetap jaga kesehatan, rajin ibadahnya, dan pembelajaran selanjutnya adalah materinya tentang struktur teks, narasi cerita imajinasi, dan kebahasaannya. Oke teman-teman, nanti sebelum kita belajar bersama-sama, belajar dulu ya, dibaca dulu ya materinya di rumah agar teman-teman bisa menjawab ketika Miss bertanya. Oke? Ya, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Miss akhiri, kita ucapkan hamdalah bersama-sama dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.